بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khotifiddin Azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Ushulus Sunnah li Imami Ahli Sunnati wal Jamaah Abi Abdullah Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuki perkataan beliau, qala muallif rahimahullahu ta'ala was-sunnatu indana atharu Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam was-sunnatu tufassirul Qur'ana wa hiya dalailul Qur'an wa laysa fis sunnati qiyasun wa la tudrabu lahal amsal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan sunnah indana menurut kami. Maksudnya menurut kami artinya menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad, adalah asar-asar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan fungsi sunnah artinya mentafsirkan Al-Quran atau memberikan petunjuk kepada Al-Quran, dan tidak ada dalam sunnah qiyas, dan tidak boleh dibuat terhadap sunnah sebuah permisalan sampai akhir perkataan beliau. Tapi khotifiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat ini sangat penting kita bahas, di mana banyak di antara kita yang menasabkan diri kepada ahli sunnah wal jamaah, tapi ketika ditanya apa itu sunnah, dia tidak tahu. Lalu kenapa Anda menasabkan diri kepada ahli sunnah? Ditanya sunnah tidak tahu, sementara dia berbangga dan membanggakan dirinya sebagai ahli sunnah. Maka kita akan menjelaskan apa itu sebenarnya sunnah itu, yang selalu kita bangga-banggakan, kembali kepada sunnah dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin, sunnah artinya at-tariqah, sebuah jalan atau tata cara, baik sifatnya terpuji ataupun tercela, itu secara bahasa. Tapi yang dimaksud sunnah yang kita akan bahas dalam kitab Ushulus Sunnah di sini, artinya sunnah-sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, dan sunnah indana, kalimat sunnah ikhwan, sebagian para ulama mengatakan bahwa istilah sunnah ini definisinya sesuai dengan para ulama yang membawanya. Tentu sunnah menurut kalangan ulama ahli hadis berbeda dengan sunnah menurut kalangan ulama akidah.
Sunnah menurut ulama akidah akan berbeda maknanya dengan sunnah menurut ulama usul dan juga ulama hadis. Taib, kita akan rinci supaya mendapatkan keterangan yang jelas tentang apa itu sunnah. Yang pertama, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang sunnah itu yutlaq atau tutlaq ala ma yuqabilul Quran. Terkadang sunnah itu dimutlakkan sesuatu yang selain daripada Al-Quran, karena hujjah dalam Islam itu dua, Al-Quran dan sunnah. Kalau anda dapat di dalam Al-Quran, ambil Al-Quran. Kalau tidak ada, ambil dalam sunnah. Jadi sunnah dengan Al-Quran itu berbeda. Bukan maknanya berbeda sunnah dari Allah, kemudian Quran dari Allah, sunnah dari Nabi. Tidak, keduanya datang dari Allah. Baik Al-Quran dan sunnah itu sama-sama datang dari Allah Azza wa Jalla. Antum jangan katakan sunnah datang dari Nabi, Quran datang dari Allah. Salah perkataan ini. Yang betul kedua-duanya datang dari Allah Azza wa Jalla, karena Rasul mengatakan inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal Al-Quran, maksudnya sunnah. Dan ma'ruf bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan kecuali dengan wahyunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak mengucapkan kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, bukan hawa nafsunya yang berbicara. Oleh karena itulah maka ada perintah agar kita mengikuti bukan kepada Allah saja, tapi kepada Rasul juga. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati'u Rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan juga taati Rasul. Karena apa yang Rasul haramkan sebagaimana yang Allah haramkan, apa yang Rasul perintahkan sebagaimana yang Allah perintahkan. Tapi yang dimaksud di sini bahwa Al-Quran bukan sunnah dan sunnah bukan Al-Quran, maksudnya dari segi min jihati subut, dari segi penetapan, bukan dari segi hujah. Kalau dari segi hujah, Quran dan sunnah sama, ala ra'si wal ain, kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi dari segi subut, penetapannya, bahwa seluruh isi Al-Quran, baik setiap kalimatnya, baik setiap hurufnya, baik setiap lafadznya, maka para ulama mengatakan qat'iyatus subut. Artinya apa? Ketetapannya sangat qat'i, melahirkan sebuah keyakinan, melahirkan sebuah keyakinan dan tidak ada keraguan bahwa setiap lafaz, setiap huruf, setiap kalimat memang datang dari Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh ada keraguan bagi seorang muslim untuk menerimanya. Maka berbeda dengan sunnah. Sunnah itu terkadang qat'iyatus subut, terkadang dhanniyatus subut. Artinya terkadang ada sunnah itu yang melahirkan sebuah keyakinan apabila sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang kemudian melahirkan sebuah prasangka, dhann, keraguan apabila sebuah hadis, sebuah sunnah itu dipermasalahkan masalah sahih dan tidaknya. Makanya perbedaan sunnah dengan Al-Quran jelas di sini, bahwa seluruh isi Al-Quran itu mutawatir, melahirkan sebuah keyakinan, tidak ada keraguan. Tapi kalau sunnah Nabi SAW terkadang melahirkan sebuah keyakinan, terkadang melahirkan sebuah keraguan kalau seandainya dia tidak sahih dari Nabi SAW. Tetapi dari segi hujjah sama, Quran sunnah itu hujjah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sunnah itu memang sahih, maka keduanya wajib kita katakan sami'na wa ata'na. Taib, ini yang pertama, bahwa terkadang sunnah itu diitlakkan apa yang selain daripada Al-Quran. Karena kalau kita katakan bahwa Al-Quran qala Allahu Azza wa Jalla, kalau sunnah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, annaha tutlaqu ala ma yuqabilul wajib.
terkadang sunnah itu diitlaqkan sesuatu yang bukan wajib. Maka kita sering mendengar ini wajib, ini sunnah. Ya, salat yang 5 waktu itu wajib. Adapun salat selain 5 waktu itu disebut sunnah. Artinya sunnah terkadang sesuatu yang bukan wajib. Itu maknanya. Kemudian ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ketiga, annaha tutlaqu ala ma yuqabilul bid'ah. Terkadang sunnah itu diitlakkan sesuatu yang bukan bid'ah. Makanya ada bid'ah, ada sunnah. Ketika orang menyelisihi bid'ah, maka dia cocok dengan sunnah. Ketika orang menyelisih sunnah, maka dia terjerumus kepada bid'ah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, alaikum bisunnati, wajib atas kalian memegang sunnahku. Kemudian di ujung hadis, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka sunnah bukan bid'ah dan bid'ah bukan sunnah. Lah akan tapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini Rasul Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala mengatakan bahwa sunnah itu adalah athar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa athar itu sama dengan kalimat khabar, sama dengan kalimat hadis. Artinya terkadang kalimat athar, khabar dan juga hadis itu satu lafaz yang sama maknanya, sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataannya, perbuatannya dan juga penetapannya. Akan tapi sebagian para ulama ada yang membedakan antara hadis, khabar dan athar. Sebagian mereka mengatakan kalau athar artinya adalah seluruh perkataan sahabat dan juga para tabi'in. Adapun perkataan Nabi SAW bukan athar namanya, akan tetapi hadis ataupun khabar. Tapi yang dikehendaki Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan menyebut kalimat athar di sini artinya apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataannya, dari perbuatannya, dari penetapannya, itulah sunnah menurut kami para ulama ahli sunnah, kata Imam Ahmad. Ya. Lah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala mengatakan, was sunnatu tufassirul Quran, dan sunnah itu fungsinya adalah mentafsirkan Al-Quran, dan dia adalah petunjuk bagi Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meneliti tentang posisi sunnah terhadap Al-Quran, maka kita bisa melihat bahwa di antara fungsi sunnah itu adalah yang pertama at-ta'kid. Apa ta'kid artinya? Menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran sudah menyebutkannya, tapi kemudian sunnah menyebutkan kembali. Penyebutan sunnah dengan apa yang telah disebutkan Al-Quran menunjukkan bahwa sunnah itu penguat daripada isi Al-Quran. Ini pertama. Contohnya apa? Hadis Nabi SAW, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salati wa ita'i zakati wa shaumi Ramadan wa hajjil baitil lahil haram in istata'ta ilaihi sabila. Islam ini dibangun dari 5 pilar: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Dan Al-Quran menyebutkan 5-5-nya dalam Al-Quran. Aqimus salah wa atuz zakah, gitu kan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah menyebutkan 5 perkara ini. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Artinya bahwa walaupun memang penyebutan Al-Quran terhadap rukun Islam tidak disebutkan dalam satu ayat, maksudnya dalam urutan satu ayat tapi terpisah-pisah, tapi kelima-limanya disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian sunnah menjelaskan dengan satu urutan redaksi hadis. Maka sunnah di sini posisinya menguatkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, fungsi sunnah itu al-bayan, memberikan keterangan dari Al-Quran. Memberikan keterangan dalam Al-Quran, para ulama memberinci kepada 3 kategori.
Artinya sunnah memberikan keterangan Al-Quran itu. Yang pertama, terkadang kedatangan sunnah itu dalam rangka takhsisan lil'am, mengkhususkan sesuatu yang umum. Mungkin Al-Quran dia menyebutkan sesuatu yang umum, yang global. Kemudian datang sunnah Nabi SAW mengkhususkan sesuatu yang umum dalam Al-Quran. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mengatakan, yusikumullah, Allah telah wasiatkan kepada kalian tentang hukum waris kepada anak-anak kalian, bahwa bagian laki-laki itu mendapatkan satu dan perempuan separuh daripada laki-laki. Artinya bahwa di sini apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang hukum waris tanpa dikecualikan. Seluruh anak-anak muslim, kalau ayahnya memiliki harta warisan, maka warisan ayahnya berlaku kepada anak-anaknya. Ini secara umum dalam Al-Quran. Tapi kemudian datang hadis Nabi SAW, inna ma'asyiral anbiya la nuris, kami para nabi tidak berhak mewariskan harta-harta kami kepada anak-anak kami. Seluruh harta para nabi termasuk Rasul SAW diinfakkan kepada kaum muslimin. Artinya mereka tidak mewariskan hartanya kepada anak-anaknya, menunjukkan khusus para nabi. Tapi selain Nabi SAW, para sahabat dan termasuk kita semuanya, maka kita mendapatkan harta warisan dari orang tua. Ini namanya apa? Takhsisan lil'am, mengkhususkan sesuatu yang umum dalam Al-Quran. Kemudian kategori yang kedua yang dimaksud bayan di sini adalah taqyidan lil mutlaqil Quran, bahwa datangnya sunnah itu dalam rangka mengikat sesuatu yang mutlak dalam Al-Quran, diikat oleh sunnah. Ya. Contohnya seperti ayat tadi, ayat yang kita sebutkan yusikumullahu, terus sampai kemudian bicara tentang wasiat, bicara tentang wasiat, mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika membicarakan tentang wasiat, Allah tidak menyebutkan berapa harta yang harus dikeluarkan, sedikit dan banyaknya harta wasiat. Tapi Allah hanya mengatakan apa? Boleh kita wasiat sebelum kematian kita. Ya. Boleh kita memberikan wasiat kepada anak-anak kita sebelum kematian kita. Tapi Allah tidak menyebutkan tentang berapa banyak harta yang harus dikeluarkan dalam wasiat. Datang hadis di mana ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an mengalami sakit parah, yang kemudian sakitnya ini mengantarkan kepada wafatnya beliau, dan beliau tidak memiliki anak kecuali satu anak wanita. Maka kemudian dia hendak mewasiatkan harta-hartanya ini. Maka Nabi SAW ketika itu melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mewasiatkan hartanya diinfakkan kepada kaum muslimin. Nabi hanya membatasi sepertiga harta saja. Ketika Sa'ad mengatakan, bagaimana kalau sepertiga wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ats-tsulutsu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Ya. Jadi kalau seandainya orang tua kaya mewakafkan lahannya sebagai wasiat, kalau sampai mendolimi ahli waris, maka wasiat tidak boleh dilakukan, dan hanya boleh diambil sepertiga hartanya dan sisanya untuk ahli warisnya. Ya. Dan wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris, tapi wasiat itu untuk selain ahli waris. Ya. Kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga dalam masuk dalam bayan adalah tafsiran lil Quran, bahwa sunnah itu mentafsirkan Al-Quran. Seperti Allah mengatakan apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum ila akhiril ayat. Apa kata Allah?
Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah oleh kalian semampu kalian dari kekuatan kalian. Jadi kita disuruh untuk mempersiapkan diri kita, fisik kita, badan kita, karena seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang hebat itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada seorang mukmin yang lemah. Maka kita harus lantang, harus kuat, berani mengatakan yang hak, ya. Maka di sini Rasulullah Allah mengatakan wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Kita disuruh untuk dengan berbagai macam upaya mempersiapkan kekuatan untuk melawan orang kafir. Maka kemudian Rasulullah SAW mentafsirkan makna kuah, kekuatan dalam ayat itu, ala innal quwwatar rami. Ingatlah kekuatan itu dengan cara melempar. Dan apa yang disabdakan Rasul itu betul 14 abad yang lalu. Dengan cara melempar itu sebuah kekuatan. Semua senjata di zaman sekarang dengan cara melempar. Bedil dilempar, dor gitu kan. Tank baja, rudal, bom, apa yang tidak dilempar? Semua dilempar, ya kan? Itulah makna sabda Nabi SAW, ala wa innal quwwatar rami. Sesungguhnya kekuatan itu ada pada senjata lemparan. Maka kita juga harus mempersiapkan seperti itu. Itu maknanya bahwa tafsiran lil Quran, bahwa sunnah itu mentafsirkan Al-Quran. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Sunnah, apa? Udah lupa lagi itu. Menguatkan Al-Quran. Yang kedua, sunnah memberikan keterangan kepada Al-Quran. Keterangan terbagi tiga. Satu, memberikan satu. Jadi saya ngomong ini nggak jadi lewat telinga kanan keluar telinga kiri, itu masih mendingan, mungkin mental ya. Antum ngelamun nggak sempet mental. Khotibidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, satu mengkhususkan yang umum, yang kedua mengikat yang mutlak, yang ketiga mentafsirkan Al-Quran. Itu fungsi sunnah, ya. Kemudian yang ketiga, fungsi sunnah artinya membuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan hukum ini, tapi sunnah menyebutkannya, ya. Contoh umpamanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, kurang lebih 10 wanita dalam Al-Quran, Allah sebutkan wanita-wanita tersebut haram dinikahi karena mereka adalah memiliki hubungan mahram dengan kita. Tapi kemudian sunnah menambahnya dengan cara apa? Tidak boleh menggabungkan berpoligami, menikah seorang gadis dikumpulkan dengan bibinya. Umpamanya saya nikah dengan seorang gadis, habis itu saya nikah juga dengan bibinya, dipoligami. Maka tidak boleh. Quran tidak menyebutkannya, tapi Rasul menyebutkannya, menunjukkan bahwa Nabi SAW membuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Tapi tentu bukan berarti datang dari Nabi, ya. Jangan salah kemudian ini pandai-pandai Nabi buat hukum, tidak. Tetap Nabi SAW mendapatkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ya. Kemudian juga diantaranya, dan catatan sebagai penjelasan keterangan ini, apakah sunnah bisa menghapuskan Al-Quran? Apakah sunnah itu nasikhan, takunu nasikhan lil Quran, bisa menghapus Al-Quran? Ya, sebagaimana Al-Quran terkadang bisa menghapus sunnah, ya. Maka sebagian para ulama ada yang mengatakan terkadang sunnah bisa menghapuskan hukum Al-Quran, bukan lafadznya, bukan kalimatnya, bukan hurufnya, tetapi isi hukumnya, ya. Tapi para ulama mengatakan tidak mungkin sunnah menghapus Al-Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Ma nansakh min ayatin, kami tidak mungkin menghapus sebuah ayat, ya. Au nunsiha, atau kami memansukhnya. Kalaupun memang ada ayat yang dimansuh, maka yang memansuh itu lebih baik daripada yang dihapus, atau setara dengan yang dihapus.
maka sunnah tidak lebih baik dari Al-Quran, dan sunnah juga tidak setara dengan Al-Quran, tapi sunnah di bawah Al-Quran. Maka jumhurul ulama mengatakan tidak mungkin sunnah menghapus Al-Quran. Jumhur mengatakan tidak mungkin sunnah menghapus Al-Quran, dan ini pendapat yang kuat wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam bahwa sunnah tidak bisa menghapus isi kandungan Al-Quran, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Khotufidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang sunnah di sini, bahwa sunnah adalah athar Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya apa yang datang dari Rasul, baik perkataannya, baik perbuatannya, baik penetapannya, baik akhlak-akhlaknya, atau baik kondisi perawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dikenal dengan jibiliyah. Ya. Tetapi kita akan dapat pahala kalau kita mencontoh karena Allah. Contoh umpamanya, saya ingin meniru fisik Rasul, ya, saya ingin memanjangkan rambut Nabi, memanjangkan seperti Rasul, panjang rambutnya. Tapi kan Rasul juga tidak selalu panjang. Ketika haji dia botak juga kan, ya, artinya tidak selalu panjang gitu kan, ya. Maka ketika kita mencontoh Nabi seperti itu, maka kita mendapatkan pahala karena mencontohnya. Seperti antum makan, kita tahu bahwa Nabi SAW makan pakai tangan kanan, ya, dan Rasul melarang makan pakai tangan kiri karena setan makan dengan tangan kiri. Berarti kalau kita makan tangan kiri, berarti makan kita adalah makan syaitan. Tapi kalau antum makan hanya makan saja gitu kan, antum pakai tangan kanan tapi antum makan menurut kebiasaan antum, memang orang tua saya mendidik saya makan dengan tangan kanan, dapat pahala? Tidak dapat pahala, ini kebiasaan namanya, ya kan? Tapi kalau seandainya antum ketika makan itu ingin mencontoh makannya Rasul, saya membaca hadis Rasul itu makan dengan tangan kanan, setan itu makan dengan tangan kiri. Kalau saya makan kanan dengan kiri, berarti Rasul setan, seperti itu jadinya kan gitu. Ini nggak dapat pahala, ya, karena sekarang kan macam-macam nih, pakai sendok, pakai garpu, ya. Satu dapat pahala, satu dapat dosa. Satu contoh Rasul, satu contoh setan, kan begitu, ya. Tapi kalau antum ikhwatu fiddin, antum betul-betul murni ingin mencontoh Rasul, kata Rasul tangan kanan, tangan kiri tangan setan, tangan kanan. Ketika niat antum makan karena mencontoh Rasul, berpahala antum. Itu maksudnya seperti itu, ya kan? Karena kalau kita bicara tentang makanan, orang-orang kafir itu banyak yang merusak Islam itu dari faktor makanan. Ada sebuah restoran itu, kalau antum makan di situ, habis makan itu sendok dan garpunya harus disilang, ya. Kalau enggak tandanya makan antum nambah lagi gitu kan. Kalau enggak disilang begini gitu kan, wah antum nambah lagi, enggak ada duit lagi kan. Maka caranya biar tidak kelihatan nambah lagi, disilang gini kan. Antum tidak sadar kalau antum sedang diajari untuk membuat salib, ya kan. Terkadang seseorang tidak paham, ya, karena mungkin kurangnya sampai keyakinan kepada dia, karena faktor makanan terkadang bisa merusak akidah kaum muslimin. Lihatlah sabda Nabi SAW di akhir zaman, ternyata manusia menghalalkan khamar, ya kan, manusia menghalalkan zina, manusia menghalalkan sutra, dan begitu seterusnya. Dan itu lebih banyak kepada faktor makanan. Intinya kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW dalam segala hal kebiasaan kita, itu akan berpahala. Karena bukan soal makan dengan tangan kanannya, akan tapi soal mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadikan kita pahala, ya. Taib. Kemudian di sini walaysa fi sunnati qiyasun, dan tidak ada dalam sunnah ini qiyas. Antum jangan memahami Imam Ahmad menyelisihi qiyas, artinya tidak mengakui adanya qiyas, tidak. Karena yang dimaksud dalam kalimat sunnah dalam perkataan Imam Ahmad ini bicara tentang akidah, bahwa tidak ada dalam bab akidah itu qiyas, ya. Tidak ada dalam bab akidah itu qiyas. Kenapa ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika seseorang menggunakan qiyas dalam akidah, maka akan terjadi penyimpangan yang luar biasa. Kecuali ulama membolehkan qiyas dalam akidah itu hanya masalah qiyas aulawi saja. Qiyas menyebutkan hukum yang rendah, artinya
yang tidak disebutkan lebih utama daripada yang disebutkan. Namanya qiyas aulawi. Seperti mengatakan Allah berfirman, jangan kau katakan kepada orang tuamu dalam bahasa Arab. Maka kalau saja nggak boleh, lebih daripada lebih tidak boleh lagi. Itu namanya qiyas aulawi. Lah ketika kita bicara tentang akidah, contoh nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Maka tidak mengapa kita menggunakan qiyas aulawi. Ya. Contoh umpamanya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kita katakan yadullah mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahwa tangan Allah terbentang, dia akan memberikan rezekinya kepada siapa yang dikehendakinya, maka menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah memiliki sifat, salah satunya adalah Allah memiliki tangan. Allah memiliki tangan. Itu sifat yang kita harus tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan kemudian antum samakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Walillahil matsalul a'la. Ya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau seandainya kiasnya seperti ini, tangan antum saja dengan tangan gajah kan beda, ya kan? Tangan gajah dengan tangan semut saja beda kayak gitu. Kalau seandainya tangan semut seperti tangan gajah, itu macam mana bentuknya? Kecil badannya, kakinya seperti gajah, ya, lucu kan gitu. Artinya bahwa tangan semut dengan tangan gajah beda. Ya, kemudian tangan harimau dengan tangan kucing yang sama-sama jenisnya saja sudah beda gitu kan. Kalau sesama makhluk saja ada perbedaan ketika bicara tentang tangan, maka mimbabil aula, maka lebih utama tangan Allah dengan makhluknya. Tentu berbeda dan kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Yang jelas kita katakan sami'na wa ata'na. Lah kias yang seperti ini yang diperbolehkan. Ya. Tapi kalau seandainya kiasnya seperti orang-orang musyabbiha, kemudian memberikan sebuah tasbih, percontohan, kalau seandainya Allah punya tangan berarti sama dengan makhluknya, itu kias juga kan gitu. Kalau begitu Allah nggak punya tangan, sebab kalau seandainya kita tetapkan Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluknya, ini kias batil. Makanya kenapa Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan walaysa fi sunnati qiyasun. Tidak ada dalam sunnah ini kias, sebab kalau ditetapkan ada kias dalam sunnah, nanti seperti apa yang terjadi kepada orang-orang Jahmiyah, kepada orang-orang Mu'tazilah, kepada orang-orang Asy'ariyah, yang sebagian besar mereka mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Seperti orang-orang Jahmiyah mengingkari nama dan sifat secara keseluruhan, seperti orang-orang Mu'tazilah mengingkari sifat walaupun mereka menetapkan nama, seperti orang-orang Asy'ariyah mereka menetapkan nama dan sifat akan tapi yang sesuai dengan akalnya, karena mereka takut untuk melakukan qiyas aulawi. Pada qiyas aulawi tidak ada masalah dalam bab akidah, ya. Tapi yang dimaksud Imam Ahmad tidak ada qiyas dalam sunnah dalam akidah itu, jangan kemudian kita menggunakan qiyas seperti qiyasnya iblis. Saya lebih baik daripada Adam, saya terbuat dari api, Adam dari tanah, itu qiyas juga. Ya. Tapi kalau yang dimaksud qiyas dalam sunnah, qiyas dalam ilmu fikih, Imam Ahmad tidak mengingkari qiyas, karena memang qiyas itu ada. Ya. Contoh umpamanya, dahulu di zaman Nabi SAW ada sepasang suami istri, ya, sepasang suami istri, warna kulitnya putih, dua-duanya ini, tahu-tahu punya anak hitam. Anaknya hitam, bapaknya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Anak siapa ini? Ini itu. Ya. Lah akhirnya kemudian datang orang tuanya kepada Rasul. Orang tuanya mengingkari anaknya ini. Wahai Rasul, saya putih, istri saya putih, kok anak saya hitam? Ya kan? Kata Nabi SAW, kamu punya unta? Ya. Kemudian Rasul mengatakan, untanya warna apa? Warna ini. Ada nggak anaknya yang menyelisih warna unta bapaknya atau ibunya? Ada. Berarti apa? Ya. Berarti dia keturunan kakek buyutnya, ada yang warnanya seperti itu. Boleh jadi mungkin kita putih, istri saya putih, mungkin kakek buyut kita ke-6 itu turunan Afrika, kita tidak tahu. Ya. Lah itulah terkadang seperti itu. Ya. Makanya ada seorang syekh bercerita, ikhwan, ada seorang syekh bercerita di Mamlakah Saudi Arabia, ada seorang
yang suami istri kulitnya putih sama ceritanya tadi, anaknya hitam. Sehingga kemudian anaknya ini tersiksa sampai dia dewasa, merasa bahwa dia tidak mengakui kedua orang tuanya. Gimana saya kok hitam, orang tua saya kok putih semuanya. Jadi anak ini tersiksa terus, ya. Sampai akhirnya anaknya ini baru tenang bahwa dia anak kedua orang tuanya setelah anak ini yang hitam ini, ya, kemudian menikah dengan seorang wanita kulit hitam, ternyata anaknya putih. Anak saya putih gitu kan, saya hitam, istri saya hitam. Oh, jangan-jangan bapak saya gitu, walaupun bapak saya putih, saya hitam. Berarti mungkin keturunannya, ya, keturunannya seperti itu. Ini namanya kias, ikhwan. Ya, tadi Rasul mengkiaskan, kamu punya unta enggak? Ini namanya kias, ya kan? Ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam fikih tidak ada masalah selama kias itu sesuai dengan syarat yang ditentukan para ulama, ada asalnya, ada faraknya, ada ilatnya, ada hukumnya. Contoh umpamanya zakat beras, dalam hadis tidak disebutkan beras, yang ada gandum, kurma, ya kan, syair gitu kan. Nah, tidak ada kalimat beras dalam hadis zakat fitrah itu. Lalu kenapa kita zakat fitrah dengan beras, padahal dalam hadis tidak tersebutkan kalimat aruz, kalimat nasi, kalimat beras? Ini namanya kias, ya kan. Asalnya kita kiaskan dengan gandum, kemudian beras jadi cabangnya, kemudian ilatnya, alasannya karena sama-sama makanan pokok. Beras makanan pokok, gandum juga makanan pokok, hukumnya wajib. Berarti zakat fitrah dengan beras hukumnya wajib. Nah itu kias seperti nggak ada masalah. Antum bisa belajar dalam kitab usul fikih, ya. Tapi yang dimaksud Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, maksudnya kias dalam sunnah, dalam rangka mendebat tentang dalam bab-bab keyakinan dengan cara kias, maka tidak ada kias dalam bab akidah, ya. Boleh kias dalam bab aulawi tadi, tapi kemudian jangan mendebat dengan cara kias seperti kiasnya iblis terhadap Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Walaupun memang ulama dalam bab fikih sendiri ada silang pendapat, jumhur mengatakan menggunakan kias, tapi ulama zahiriyah seperti Imam Ibnu Hazm mengingkari adanya kias. Tidak ada kias dalam agama. Kalau ada kias dalam agama berarti agama ini enggak sempurna. Bukankah Allah mengatakan ma farratna min kitabi min syai'in? Tidak ada satupun yang luput kecuali Allah jelaskan. Kalau ada kias berarti ada hukum yang belum dijelaskan. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Agama ini sudah sempurna, ngapain pakai kias lagi? Ini ulama yang menolak kias, ya kan? Kalau seandainya ditanya kepada orang-orang yang menolak kias, bagaimana dengan ayat Al-Quran wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma? Janganlah kau mengatakan kepada orang tuamu dan jangan membentaknya, berarti boleh memukul orang tua. Tunggu dulu, di sini tidak boleh memukul orang tua bukan dengan kias, akan tapi dengan dalil umum, wabil walidaini ihsana. Hendaklah kita berbuat baik kepada orang tua, salah satu jenis berbuat baik jangan mukul. Gitu maksudnya. Jadi pendalilannya berbeda. Ini kalau indah zahiriyah, menurut ulama zahiriyah. Tapi kalau menurut ulama jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak boleh mukul itu sebuah kias, karena saja tidak boleh apalagi memukul. Ini kias namanya, ya. Tapi intinya kan sama-sama nggak boleh mukul, baik yang pakai kias ataupun yang tidak pakai kias. Cuman bedanya satu pakai kias, satu pakai dalil umum. Atau umpamanya masalah zakat, kalau begitu ulama yang mengingkari kias tidak boleh zakat dengan apa? Dengan beras, karena hadis tidak menyebutkannya. Boleh, tapi bukan dengan cara kias. Caranya apa? Daruroh, nggak ada beras, nggak ada gandum, Indonesia pakai beras, kan gitu. Daruroh, ya. Jadi beda hujahnya, pendalilannya, tapi intinya sama. Nah, ini kalau antum mau belajar debat, ya antum belajar begini, antum bisa pandai debat antum. Taib. Wala tudrabu lahal amsal. Dan dalam akidah ini tidak boleh antum membuat sebuah permisalan-permisalan. Seperti umpamanya mengingkari nama Allah, mengingkari sifat Allah karena dipermisalkan dengan manusia, sehingga orang takut menetapkan nama dan sifat bagi Allah karena kemudian takut dipermisalkan Allah dengan makhluknya. Akhirnya kemudian dipermisalkan. Karena ada kelompok yang sangat menyimpang, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari kalangan mujassimah, musyabbihah,
yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebenarnya Allah itu sama dengan manusia, yang berbeda maaf cuman masalah jenggot dan kemaluan. Allah tidak punya katanya. Na'udzubillah. Ini kan sesat, ikhwan. Firqah yang seperti ini sesat. Ya. Masa Allah disamakan dengan makhluk? Bukankah Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir? Allah tidak sama. Makanya kalau seandainya antum mendapatkan Tuhan yang disembah, kemudian bentuk Tuhan itu persis seperti makhluk yang Allah ciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak sama dengan makhluknya, nggak sama. Karena ketika kita hendak mensifatkan Allah, maka orang yang bisa mensifatkan itu harus memiliki beberapa kategori. Pertama, dia pernah berjumpa dengan Allah. Kalau orang pernah berjumpa dengan Allah, maka dia bisa mensifatkan Allah seperti apa. Tapi tidak ada manusia yang pernah berjumpa dengan Allah. Rasul pun berjumpa dengan Allah tapi tidak melihat bentuk Allah yang dilihat cahaya nurun inni ara, cahaya yang aku lihat. Yang kedua, Allah ini punya kembaran. Kita lihat kembarannya. Ketika kita hendak mensifati seseorang, kita kalau dia ada kembarannya, cukup kita melihat kembarannya, maka kita bisa mensifati orang tersebut. Tapi Allah tidak punya kembaran. Allah punya kembaran? Lam yalid walam yulad. Dia saja tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, punya kembaran lagi, kan gitu. Ya. Artinya bahwa kalau kita hendak, contoh umpamanya ini pulpen ada dua, saya sembunyikan satu, kemudian saya tampakkan satu, saya bisa mensifati pulpen yang disembunyikan karena ada kawannya. Oh, belang-belang kayak susu, kan gitu. Bisa. Kalau memang Allah punya kembaran, kita bisa melihat kembarannya. Tapi Allah enggak punya kembaran. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak punya. Wala taj'alu lillahi andadan. Ya. Berarti ketika kita tidak pernah melihat Allah, Allah tidak punya kembaran yang bisa kita lihat, berarti kita tidak bisa mensifatkan Allah. Bagaimana caranya kita mensifatkan Allah? Yang tahu Allah ya Allah. Ya. Yang tahu tentang Allah setelah Allah siapa? Rasulullah. Ya. Berarti kita harus menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Al-Quran tetapkan dalam ayat-ayatnya, dan sebagaimana yang Rasul tetapkan dalam hadis-hadisnya. Karena yang tahu Allah hanyalah Allah. Kemudian yang tahu Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pun karena diberitahu Allah. Ya. Kalau seandainya Rasul tidak diberitahu Allah, Rasul tidak tahu bagaimana sifat Allah. Ya. Lah yang disifatkan Rasul kepada kita tidaklah sebanyak dari nama dan sifat Allah yang sampai kepada kita. Oleh karena itulah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kaidah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Jangan coba-coba membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah turun. Bagaimana ya Allah turunnya? Apa seperti saya turun dari kursi? Ya kan? Ketika sepertiga malam akhir Allah turun ke langit dunia, ya kita katakan Allahu a'lam. Yang jelas Allah turun sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya. Dan Allah turun tidak mengharuskan kosong arasnya, karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena ada orang yang mendebat Allah dengan cara apa? Sepertiga malam banyak loh ya. Sepertiga malam di Indonesia berbeda dengan sepertiga malam di Eropa. Sepertiga malam di Eropa berbeda dengan sepertiga malam di Saudi Arabia. Sepertiga malam di Saudi Arabia berbeda dengan sepertiga malam di Cina. Berarti Allah loncat-loncat, habis dari sini ke sana, habis dari sana ke sana. Kapan naiknya, kapan di arasnya? Akhirnya mengingkari Allah di atas aras, belakangan Allah di mana-mana. Sesat jadinya. Jangan kemudian mempermisalkan Allah dengan makhluknya. Ya kan? Allah itu ala kulli syai'in qadir. Di satu sisi Ar-Rahman alal arsis tawa, kita tetapkan Allah berada di atas arasnya, titik. Di waktu yang sama yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Sepertiga malam Allah turun. Bukan berarti arasnya kosong, tetap Allah di atas, tapi Allah juga turun. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Kok antum mikir gitu kan? Itu urusan Allah. La tas'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan tanya pekerjaan Allah, Allah yang nanya pekerjaan kita. Bagaimana sholat anda, zakat anda, puasa anda? Kok kita sibuk mikirin Allah gitu? Siapa anda dengan Allah? Ya.
Jadi jangan pernah bertanya tentang perbuatan Allah, biarkan suka-suka dia. Ya kan? Allah turun mau naik mau turun suka-suka dia. Ya. Makanya Allah mengatakan la tas'al amma yaf'al. Jangan tanya apa yang diperbuat Allah. Allah yang bertanya tentang perbuatan kita. Maka jangan mempermisalkan Allah dengan makhluknya, dengan cara mendebat Allah seperti itu. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan pikirkanlah ciptaannya, jangan pikir zat Allah. Sebab kalau seandainya kita bicara tentang bagaimana sifat Allah, itu sama dengan kita mengatakan bagaimana zat Allah. Karena bicara tentang sifat, maka bicara tentang zat. Kita tidak pernah melihat zat Allah, maka begitu juga kita tidak pernah bagaimana sifat Allah. Ya. Karena sifat bagian daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.